Hai sahabat, salam bilioner. Jumpa lagi di You The Billion. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berkunjung di channel ini. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Betul? Semua sudah dalam rencananya. Saya yakin dan percaya You The Billion akan memberikan banyak inspirasi buat Anda yang akan mengubahkan cara Anda berpikir dan menambah pengetahuan Anda serta mengubah cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan. Satu pertanyaan. Siapa yang di sini lahirnya dipaksa? Hampir semua dipaksa. Tidak ada yang tidak dipaksa. Semua manusia lahir dipaksa. Dipaksa untuk keluar. Bahkan kalau tidak keluar, maaf, akan meninggal di dalam perut seorang ibu. Jadi mau tidak mau, dengan waktu yang ada, dengan kondisi yang ada, bayi yang dikandung 9 bulan 10 hari harus dipaksa keluar. Harus dipaksa. Kalau enggak, ya itu tadi wassalam. Semua manusia dipaksa dan akhirnya terpaksa untuk keluar. Kondisi yang tidak nyaman, yang awalnya di dalam perut enak, dipaksa untuk keluar, akhirnya terpaksa keluar, menghirup udara yang tidak terbiasa, yang tidak dalam kondisi semestinya, dan akhirnya terbiasa dengan kondisi dan situasi yang ada, yang berbeda dengan kondisi waktu pertama kali di dalam kandungan sang ibu. Jadi dalam hal ini, semua dipaksa awalnya, dan akhirnya terpaksa untuk keluar, dan terbiasa untuk hidup di dunia ini. Itulah kondisi kehidupan manusia di awal kelahirannya. Luar biasa ya. Jadi dalam hal ini dipaksa itu hal yang baik atau buruk kira-kira? Untuk melakukan sesuatu hal yang baik harus dipaksa ternyata. Untuk melakukan hal yang buruk tidak perlu dipaksa. Untuk hal-hal baik ternyata harus, kudu, wajib dipaksa diri kita untuk melakukannya. Setelah dipaksa, akhirnya kita terpaksa untuk melakukan. Dan setelah terpaksa, akhirnya terbiasa. Nah, di buku yang saya mau baca ini, Today is Tomorrow, penerbitnya MIC, menuliskan bahwa paksa itu luar biasa sekali, yang terdiri dari beberapa poin yang luar biasa yang akan saya jelaskan. Jadi dipaksa, 3 sa ini ya, dipaksa, terpaksa, dan akhirnya terbiasa. Hal yang baik semua harus dipaksa, dan akhirnya terpaksa untuk melakukan hal yang baik. Dan lama-kelamaan kebiasaan itu muncul dan akhirnya terbiasa untuk melakukan hal yang baik. Nah, dalam hal ini paksa terdiri dari P, A, K, S, A. Ada 5 huruf di sini. Pada dasarnya pola pikir manusia itu bisa diubah dan dikembangkan. Metode pengembangan pola pikir bisa diterapkan dengan cara paksa. Paksa adalah sebuah metode belajar yang terdiri dari unsur P, A, K, S, A. Paksa. P yang pertama yaitu pray. A yang kedua yaitu attitude. K yang ketiga yaitu knowledge. Dan yang keempat ada S yaitu skill. Dan yang kelima ada A yang berarti action. Jadi dalam hal ini kita harus meningkatkan dan kita harus memaksa diri kita untuk melakukan paksa tadi. Kita harus memaksa diri kita untuk melakukan pray, kehidupan religius kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan rohani kita? Bagaimana keyakinan kita? Bagaimana sikap hidup kita kepada Sang Pencipta? Apakah kita melakukan yang terbaik? Yang kedua ada attitude, ada A. Kita harus memaksa attitude kita harus memaksa sikap kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik di sini. Dan yang ketiga itu knowledge. Kita harus memaksa knowledge kita. Mau tidak mau kita harus belajar.
membaca buku, mendengarkan motivasi. Kemarin ada 4M ya. Melihat, menonton, mendengarkan, membaca, menghadiri pertemuan-pertemuan. Untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan kita. Kita harus memaksa itu. Awalnya tidak enak, awalnya tidak nyaman. Tapi mau tidak mau kita harus paksa diri kita untuk melakukannya. Sehingga pengetahuan kita meningkat, pengetahuan kita berkembang. Dan yang keempat, kita harus memaksa skill kita, kemampuan kita. Kita harus asah terus. Kita harus latih terus kemampuan kita untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi ahli. Dan yang terakhir, kita harus action. Pray sudah, attitude sudah, knowledge sudah, skill sudah. Tapi kalau tidak dipaksa untuk action, sia-sia semuanya. Jadi dalam hal ini kita harus memaksa diri kita untuk melakukan paksa. Pray, attitude, knowledge, skill, dan action kita. Apakah Anda sudah memaksa diri Anda untuk melakukan paksa? Kerja keras terdiri dari paku besi. Apa yang dimaksud dengan paku besi? Yang pertama itu perjuangan. Kenapa menggunakan kata perjuangan, bukan kata melakukan? Karena perjuangan memiliki arti yang lebih keras dalam melakukan. Bukan hanya sekedar melakukan, tetapi memperjuangkan. Dalam memperjuangkan, kita melakukan yang terbaik dari setiap hal yang kita lakukan. Contohnya, saat kita berjuang untuk mendapatkan cinta orang yang kita yakini akan menjadi pendamping hidup kita selamanya, maka kita harus memperjuangkannya. Kalau perlu sampai titik darah transfusi yang terakhir. Ngeri ya, memperjuangkan sampai titik darah transfusi yang terakhir. A. Antusias. Dalam belajar atau bekerja, memiliki motivasi yang berkobar-kobar seperti nyala api abadi yang tak pernah padam. Awali setiap hari dengan membuat suasana yang bisa membangkitkan perasaan yang optimis. Misalnya dengan memutar lagu dengan beat dan lirik yang ceria. Sebaiknya tidak mengawali dengan lagu yang menyedihkan, karena bisa menimbulkan suasana yang muram untuk mengawali hari dan menghilangkan rasa antusias kita dalam mengawali aktivitas. Waspadalah dengan pencuri-pencuri yang bisa membuat antusias kita hilang. Lakukan dengan all out dan berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Konsistensi. Ritme dan kualitas kerja yang dimiliki tidak pernah turun. Selalu naik, selalu stabil, dan terjaga dengan memberikan kualitas yang terbaik yang dimilikinya. Konsistensi itu ibarat air yang terus-menerus menetes pada sebuah batu yang suatu saat karena keajekannya bisa melubangi batu yang keras. Konsistensi, terus-menerus, every day, terus-menerus. Konsistensi. PAK dan paku, ulet. Tidak mudah untuk mengucapkan kata sulit dan tidak bisa. Terus berupaya walaupun banyak rintangan atau hambatan yang dihadapi, seperti cerita tentang semut. Walaupun semut ditutup dan dihambat dari sisi manapun, dia akan tetap bisa mencari jalan alternatif untuk tetap bisa menjalankan sampai di tujuan. Paku besi. Paku. B. Besi. B. Berani. Kalau kita ingin bekerja keras, kita tidak boleh takut untuk melakukan sesuatu yang kita yakini baik. Kita harus berani dengan tetap mempertimbangkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang buruk. Selama tidak melanggar nilai-nilai agama yang kita yakini, maka kita harus berani untuk melakukan. Berani tidak selalu identik dengan suatu peristiwa yang besar dan heroik. Kita duduk dan menjalani hidup ini juga butuh keberanian, karena bisa jadi saat kita duduk dan ada gas beracun dan tidak sengaja kita menghirupnya dan menjadikan kita celaka. Segala kemungkinan bisa terjadi kan? Tetapi kita harus berani untuk menghadapinya jika kita memang berani untuk hidup. Energik. Memiliki etos kerja yang tidak kenal lelah, selalu segar dan ceria. Energik itu asalnya dari suasana hati kita.
Sementara kalau antusias itu disebabkan oleh suasana di luar diri kita. S. Sikap. Tidak menyanyiakan setiap peluang yang ada, jeli dalam melihat setiap situasi yang terjadi, dan selalu bertindak cekatan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Seorang yang sikap akan mengoptimalkan segala yang ada padanya. Misalnya, dia akan menggunakan kedua tangannya daripada menggunakan satu tangan, agar pekerjaannya cepat selesai. Sikap. Paku besi. S. Sikap. I. Sikap. Inisiatif. Selalu menjadi pelopor dalam bertindak, tidak menunggu perintah atau instruksi, melainkan mempunyai inisiatif dalam segala sesuatu, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Paku besi. Kerja cerdik terdiri dari perkakas. Kalau tadi yang awal kerja keras terdiri dari paku besi, sekarang kerja cerdik terdiri dari perkakas. Apa yang dimaksud dengan perkakas? P. Perencanaan. Mereka yang memiliki perencanaan akan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat dibandingkan yang tidak memiliki perencanaan. Mereka juga akan lebih hemat menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Evaluasi. Melakukan evaluasi dari setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi juga akan membuat kita mengetahui kekurangan yang ada. Juga bisa segera mengetahui kesalahan yang terjadi, sehingga bisa cepat diperbaiki. Perkakas. PER. Ringkas. Memiliki pola pikir dan pola kerja yang tidak bertele-tele. Ringkas, tetapi tepat sasaran. Kerjasama. Melakukan kerjasama dengan orang lain dalam situasi yang saling menguntungkan satu sama lain untuk memudahkan pencapaian sasaran tujuan. Alat. Menggunakan peralatan ataupun peranti yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperbesar pencapaian hasil yang dituju. Toolsnya apa? Alatnya apa? Kartu nama mungkin. Barang-barang contoh, sampel yang perlu dibawa. Ballpoint mungkin, itu juga alat. Kelenturan, memiliki fleksibilitas yang tinggi jika memang dibutuhkan penyesuaian guna mencapai hasil yang lebih baik. Mudah beradaptasi, cepat beradaptasi dengan kondisi dan situasi apapun. Kelenturan. Aman. Menyadari bahwa suatu yang mengandung risiko dan bahaya sangat tidak menguntungkan karena bisa menyebabkan apa yang telah dikerjakan sebelumnya menjadi sia-sia. Mengutamakan keamanan dalam setiap langkah yang diambil. Strategi. Menggunakan strategi untuk mempermudah pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang terlihat sulit dilakukan. Strategi apa? Untuk menjadi valuable person, harus menjadi 5 ahli. Yang pertama, ahli bersyukur, ahli berpikir, ahli berkomunikasi, ahli bertindak. Yang kelima, ahli beramal. Yang pertama, ahli bersyukur. Pada semua agama yang ada, baik secara tersirat maupun tersurat, telah diajarkan betapa pentingnya bersyukur atas segala apa yang telah kita dapatkan di dunia. Bersyukur adalah wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita percaya bahwa apapun yang telah kita dapatkan, tak lepas atas campur tangan dan izin Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun, jika Tuhan tidak mengizinkan untuk rontok, maka ia tidak akan rontok. Sebagai umat beragama, kita harus benar-benar meyakini bahwa semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tuhan bersama kita dan akan selalu menyertai setiap usaha kita. Dengan keyakinan ini, kita akan senantiasa mensyukuri segala rahmat yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga akan timbul kesadaran bahwa kita tidak bekerja sendiri. Ketika kita bersyukur dan meminta bantuan Tuhan, bantuan Tuhan yang Maha Esa, saat berada dalam kesulitan, maka saat itulah kita sedang bekerja bersamanya. Berduet dengan Tuhan istilahnya. Berpartner dengan Tuhan istilahnya. Jika kita bersyukur dengan hal-hal kecil yang diberikan Tuhan kepada kita, bagaimana mungkin kita tidak bersyukur dengan hal-hal yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita? Tuhan akan melipat gandakan kenikmatan ketika kita mensyukuri hal kecil, apapun yang diberikan olehnya. Transaksional, 1 dibagi 1 sama dengan 1.
karena ada pengharapan. Kalau troublemaker, 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Kalau valuable, 1 kita tidak mengharapkan apa-apa. Hasilnya tidak terbatas. Luar biasa ya. Cara seorang untuk menjadi ahli bersyukur. Ucapkan di hati atau di mulut. Kembalikan kepada yang memberi berkat itu. Jadikan manfaat bagi orang lain. Gunakan, rawatlah. Give thanks. Ada sebuah rumus menarik tentang bekerja bersamanya dalam matematika kehidupan. Jika kita memberikan 1, kemudian mengharapkan 1, maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kita akan mendapatkan 1. Tapi jika kita memberikan 2, kemudian mengharapkan 10, maka 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Kita mendapatkan 0,2 saja. Tetapi bagaimana jika memberikan 2, tetapi mengharapkannya 0? Kita tidak mengharapkan imbalan. Maka 2 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Artinya, jika kita mampu memberi sebaik-baiknya, dengan tulus, tanpa pamrih, ikhlas, maka Tuhan akan memberikan kita sebanyak tak terhingga. Memberi tak harap kembali. Saat seorang memberikan hadiah ke sahabatnya, lalu sang sahabat mengucapkan terima kasih, itu adalah hal yang wajar dan biasa. Tapi jika sang sahabat menggunakan hadiah itu, maka itu sudah termasuk ke level syukur berikutnya. Kemudian ketika sang sahabat merawat hadiah yang telah diberikan, tentu akan membuat rasa bahagia bagi si pemberi hadiah. Jika ternyata hadiah itu bermanfaat, bukan hanya untuk sang sahabat, tetapi juga untuk orang lain, maka ini akan memberikan efek bahagia lagi bagi si pemberi hadiah. Apalagi jika orang lain yang ikut merasakan manfaat tersebut. Mengucapkan terima kasih juga kepada si pemberi yang pertama kali memberikan hadiah itu kepada sahabatnya. Ucapan terima kasih ini tentu akan membuat si pemberi hadiah akan merasa bahagia. Demikianlah jika kita manusia saja sudah merasa bahagia yang berwujud rasa terima kasih dan syukur yang disampaikan, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, pemberi atas segala yang kita miliki di dunia ini, akan jauh lebih bahagia. Ahli bersyukur itu mensyukuri bukan hanya apa yang kita terima, melainkan juga apa yang kita keluarkan. Mensyukuri apapun yang kita miliki, keadaan diri kita baik materi maupun non-materi, kondisi fisik, keluarga yang kita miliki dan lingkungannya, pekerjaan kita dan lingkungannya, materi, uang, keadaan keuangan, apapun itu yang patut kita syukuri. Bersyukur tidak terbatas pada apa yang telah dialami, tetapi juga apa yang tidak dialami. Kita harus bersyukur karena mengalami peristiwa yang menyenangkan, tetapi sebaliknya kita juga tetap bersyukur manakala kita mengalami peristiwa yang menyedihkan. Sebagai contoh, ketika kita mengalami ban kempes saat kita sedang terburu-buru yang berakibat rencana kita kacau dan terganggu. Reaksi paling umum yang biasanya kita lakukan adalah marah, ngomel, menggerutu, bersungut. Betul? Betul enggak? Aduh, gitu, kurang lebih seperti itu. Padahal bisa jadi dalam peristiwa ban kempes itu Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sebuah peristiwa kecelakaan yang kita terjadi jika kita berangkat sesuai jadwal yang telah kita rencanakan. Kita boleh punya rencana, tapi rencana Tuhan atas kita lah yang terbaik. Karena Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita. Syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ahli berpikir. Yang pertama tadi ahli bersyukur, sekarang ahli berpikir. Setelah menjadi ahli bersyukur, tahap berikutnya adalah melatih diri kita untuk menjadi ahli berpikir. Berpikir adalah berbicara dengan dirinya sendiri dalam batin, yaitu mempertimbangkan, merenungkan, menganalisa, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikiran, mencari bagaimana berbagai hal itu berhubungan satu sama lain. Seorang ahli berpikir adalah orang menyadari untuk selalu menambah wawasan dan mengupgrade, meningkatkan pengetahuan dengan berbagai metode belajar. Bisa dengan membaca buku, menambah pengetahuan dari internet, belajar dari sekitar, belajar dari pengalaman, maupun belajar dari orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana cara menentukan orang yang tepat untuk kita bisa belajar? Pertama, lihat substansi dan keahliannya.
lalu ketahui kompetensinya. Baru kemudian galilah keilmuannya. Kita tidak mungkin belajar membuat kue yang enak kepada seorang tukang bangunan. Mungkin saja kue yang dibuat akan jadi, tetapi kuenya keras karena terbuat dari semen. Atau tidak dapat kiranya. Atau tepat jika kita berkonsultasi bagaimana cara mendirikan rumah kepada orang pembuat kue agar-agar. Tidak mungkin. Mungkin bangunan akan jadi, tapi lembek dan cepat roboh. Jadi kita dituntut untuk cerdas dalam memilih mana orang yang tepat. Kita minta pendapat sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya. Untuk menjadi ahli berpikir, seseorang harus berlatih terus-menerus, bahkan sampai akhir hayatnya. Karena berpikir itu tidak mungkin berhenti, kecuali seorang itu telah mati. Pikiran adalah sesuatu yang sangat dahsyat dalam kehidupan manusia. Karena berawal dari sebuah pikiran. Bisa saja suatu hari akan menjadi sejarah dan bisa mengubah wajah dunia. Karena itulah, setan sering masuk lewat pikiran manusia untuk mengacaukan kehidupan umat manusia. Sebelum membahas lebih jauh, ada yang lucu ketika kita membahas tentang sosok setan. Selama ini pikiran kita seolah-olah terkonstruksi bahwa makhluk bernama setan itu identik dengan malam hari, muncul dengan rupa yang sangat menyeramkan, gentayangan, menghantui umat manusia. Padahal dalam kitab suci disebutkan tugas utama setan itu adalah menyesatkan manusia, membuat manusia yang berjalan dalam kebenaran tersesat dan terjerumus dalam dosa, baik dalam pikiran maupun tindakan. Tapi coba pikirkan, jika setan hanya muncul di malam hari, berapa banyak manusia yang masih aktif beraktivitas? Pada waktu itu kebanyakan manusia sudah tidur dan kecapean. Yang masih aktif beraktivitas di malam hari paling hanya yang berada di diskotik, karaoke, dan tempat-tempat lainnya. Padahal kita tahu, bukankah tempat-tempat itu memang identik menjadi sarang setan? Lalu ngapain menyesuaikan sama setan? Bukankah seharusnya setan-setan itu muncul dan gentayangan di siang hari? Karena di siang hari manusia banyak yang terjaga dan beraktivitas. Di saat itulah para setan akan lebih banyak menemukan mangsa untuk disesatkan. Dan tentu saja setan tidak perlu menampakkan rupa yang seram dan menakutkan. Karena jika itu dilakukan, belum sempat menggoda dan menyesatkan, manusia sudah lari ketakutan. Manusia itu mudah terperdaya dengan wajah dan rupa yang tampan, cantik, seksi, lugu atau ramah. Dari logika sederhana tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa masih banyak di antara kita yang begitu mudah larut dan silau dengan konstruksi media atau asumsi-asumsi umum yang diciptakan untuk maksud dan kepentingan tertentu. Setan yang berbahaya itu bukanlah yang berwajah seram dan menakutkan, tapi justru yang kelihatan baik, ramah, dan menyenangkan. Contoh paling nyata adalah tentang telur ayam. Telur ayam itu enak, kaya kandungan protein dan omega 3. Nasi goreng akan lebih terasa nikmat dengan lauk telur dadar atau telur ceplok, mata sapi. Tapi coba ingat-ingat lagi dari mana asal telur. Benar. Ingat-ingat dari mana asal telur. Benar, telur keluar dari pantat ayam. Begitupun juga dengan kopi luwak yang sangat terkenal karena kenikmatan dan keharganya yang sangat mahal. Kopi dengan kualitas nomor 1 di dunia itu keluar bersama dari kotoran binatang luwak. Kadang sesuatu yang terlihat seolah buruk dan menjijikan itu ternyata mampu mengeluarkan sesuatu yang nikmat dan kaya akan manfaat. Jadi sebaiknya kita tidak usah mudah terkecoh dengan penampilan luar, tapi kita juga harus mengetahui asalnya dan memahami makna apa yang terkandung di dalamnya. Ahli berpikir itu memikirkan apa yang harus dipikirkan, bukan cuma apa yang senang dipikirkan. Seringkali kita juga mudah terjatuh dan terjerembab dengan pemikiran kita sendiri. Misalnya, ketika suatu hari saat kita sedang berjalan-jalan dan secara tidak sengaja menginjak kotoran kucing, reaksi spontan kita biasanya adalah kesal, marah. Apalagi jika itu kita sedang dalam perjalanan untuk memenuhi janji berkencan atau rapat dengan atasan. Betapa runyam kita akan menghadiri sebuah janji yang penting, apa daya tanpa sengaja kaki menginjak kotoran. Seketika suasana hati menjadi guram dan wajah berubah suram. Tanpa henti kita mengutuki kotoran sialan. Pada kejadian ini, tahukah bahwa kita ibaratnya sedang melempar harga diri dan kebahagiaan kita pada seonggok kotoran. Kita memberi ruang kepada kotoran untuk berkuasa atas diri kita. Jangan mau rebut kembali kekuasaan atas diri kita. Kita adalah majikan atas diri kita sendiri. Jangan sampai kotoran menjadi majikan atas diri kita. Menjauhlah dari tempat kita menginjak kotoran tadi. Kuasai diri. Tidak usah marah-marah, lalu aktifkan 3 tombol ajaib pemberian Tuhan.
Tombol pertama, bentuk fisik. Kalau kita perhatikan, orang yang sedang marah, sebagian besar dahinya akan berkerut. Dahi yang berkerut akan menjadikan wajah kusut. Lalu bagaimana cara meluruskan dahi yang kusut? Caranya dengan distrika. Distrika, ya, distrika. Dengan setrika alam, pemberian Tuhan, yaitu telapak tangan. Usaplah kening dengan lembut, biarkan dahi rileks dan kembali lurus tanpa kerutan. Yuk praktek yuk, diusap-usap dahinya. Sok, jangan berkerut, biar lurus dan rileks lagi. Dan bila kita perhatikan orang yang sedang sedih, putus asa dan galau, biasanya postur tubuhnya lemas, membungkuk. Terlihat dari kepala yang menunduk, dan secara refleks akan diikuti gestur bahu dan dadanya. Tegakkan bahu, dagu, dan dada pun akan tegap. Posisi tubuh seperti ini biasanya akan terlihat lebih percaya diri, optimis, dan energik. Pancinglah suasana hati dengan sikap tubuh kita. Tombol yang kedua, pola pikir. Saat pada peristiwa membuat kita marah ataupun sedih, kita harus punya pola pikir bersyukur bahwa rencana Tuhan yang terbaik, sehingga segala peristiwa dalam kehidupan kita memang sudah dibuat terbaik oleh Tuhan. Tombol yang ketiga, irama nafas. Orang yang marah, ritme dan detak jantungnya cepat dan tidak beraturan. Orang yang sedih, nafasnya tersengal-sengal, bahkan kadang ada yang tertahan nafasnya. Untuk itu, tarik nafas panjang dan perlahan-lahan dari hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Ini untuk mengatur ritme jantung Anda dan menstabilkannya. Contoh misalnya, ada kejadian kita menginjak kotoran, maka kita harus segera menekan 3 tombol ajaib tersebut, di mana tombol 1 kita ubah bentuk fisik kita yang marah dengan tersenyum dan menggosok dahi kita. Untuk lurus, tombol yang kedua kita tekan dengan berpikir bahwa ini rencana Tuhan yang terbaik. Semua tidak ada yang kebetulan, semua yang terbaik. Siapa tahu dengan menginjak kotoran membuat kita kembali ke rumah, dan ingat untuk mematikan kompor yang masih menyala. Mungkin kan? Kemudian kita tekan tombol yang ketiga, yaitu bentuk nafas kita. Buat normal. Dengan menarik nafas panjang untuk membuat ritme jantung yang normal. Tidak masalah kita menampung emosi, tetapi tampunglah dengan proporsional dan wajar. Putuskan akan galau berapa lama, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Semua itu adalah soal pilihan. Kalau 1 menit saja sudah cukup, kenapa harus menunggu 1 jam atau 1 bulan? Kalau sedih 1 hari saja bisa, kenapa harus bersedih sampai tahun-tahun? Ingat, sedih itu manusiawi, tetapi berapa lama kita bersedih itu sebuah pilihan, bukan takdir. Banyak orang selalu mengeluh dengan segala keterbatasan dan ketidakbiasaannya. Padahal Tuhan telah menganugerahkan kepada semua manusia sebuah daging lunak dalam tempurung kepala yang bernama otak. Mau atau tidak berbeda dengan bisa atau tidak. Wow. Otak manusia itu begitu dahsyat. Kerja otak itu sangat unik dan luar biasa. Kalau barang buatan manusia, Kalau barang buatan manusia semakin lama digunakan akan semakin habis atau rusak. Tapi kalau otak, wow, ini hasil ciptaan Tuhan, semakin lama tidak dipakai justru akan semakin tidak bisa digunakan. Tetapi sebaliknya, semakin sering dipakai, otak akan semakin dahsyat. Persoalannya, sekarang tinggal mau atau tidak mengoptimalkan fungsi otak kita. Setelah memutuskan mau atau tidak, langkah selanjutnya adalah tetap bersabar dan bertekunlah dalam menjalani setiap proses. Sabar tidak sama dengan lamban dan tidak sama dengan malas. Banyak orang seringkali menyamakan perilaku sabar dengan tindakan yang lamban atau malas. Itu adalah hal yang sangat berbeda, karena menjadi sabar itu tidak harus menjadi lamban, apalagi malas. Contohnya, kalau ada orang yang sedang menunggu angkot di pinggir jalan, ketika angkotnya berhenti 10 meter dari tempatnya, berdiri menunggu, lalu dia berkata dalam hati, sabar aja, aku akan menunggu angkot lain yang nanti akan berhenti tepat di depanku. Ini namanya sabar atau malas? Ya, ini adalah malas. Kan tinggal jalan aja 10 meter ke depan untuk menghampiri si angkot. Beda dengan seorang petani yang bekerja mengemburkan tanah, menanam dan menyiangi tanaman di sawah ladangnya.
hari demi hari sambil menunggu panen tiba. Dengan tekun dia menanami, menjaga, dan merawat sawahnya. Inilah yang dinamakan kesabaran. Sabar itu adalah bekerja maksimal dan setia pada proses sampai tiba masanya memetik buah ketekunan. Ahli berkomunikasi. Seperti apa yang diungkapkan Shannon dan Weaver 1949, bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia saling mempengaruhi satu sama lainnya. Secara sengaja atau tidak sengaja, komunikasi tidak hanya terbatas pada bentuk menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, dengan media lukisan, seni, dan teknologi. Komunikasi adalah langkah awal untuk mengejawantahkan pikiran kita. Saat berkomunikasi, sadarilah untuk tidak hadir sebagai majikan yang membawa kesan menakutkan. Ketika kita tampil sebagai orang yang menunjukkan punya kekuasaan lebih, maka orang yang kita ajak berinteraksi tidak akan bisa berkomunikasi secara terbuka, karena mungkin saja ada rasa sungkan, enggan, atau malah tertekan. Cairkanlah suasana dan berinteraksilah dengan cenderungan dan minat orang yang kita ajak berkomunikasi. Dengan begitu, komunikasi dua arah yang bersifat resiprositas akan bisa berlanjut. Resiprositas. Dengan menyenangkan, teknik berkomunikasi yang ideal biasanya terjadi dengan topik pembicaraan yang substansinya tajam, tapi disampaikan dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Contohnya, saat kita berkomunikasi dengan seorang anak, akan lebih efektif bila kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa idiom dan karakter yang mereka sukai. Jangan memaksakan diri untuk tampil dan berkomunikasi dengan mereka sebagai ayah yang menekan dengan berbagai macam larangan atau terkesan menggurui. Kita harus bisa menjadi sahabat yang bisa memahami mereka, karena dengan itu secara emosional kita menjadi dekat dan tidak berjarak. Seorang ahli komunikasi adalah seorang yang telah menguasai 3 tingkatan dalam komunikasi: tulisan, audio, berjumpa. Bahasa tubuh akan sangat menentukan tingkat persuasif. Ketika kita ingin meyakinkan seseorang, tetapi gestur kita ragu-ragu, lawan bicara kita juga akan ragu-ragu untuk mempercayai kita. Posisi tubuh, mata, dan sudut tersenyum dan akan memengaruhi tingkat persuasif kita dengan lawan bicara. Intonasi suara. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada kita dalam berkomunikasi. Intonasi akan mempersepsikan emosi. Kendalikan dan sadarilah emosi kita. Emosi yang dimaksud di sini artinya paham akan konteks ruang, waktu, dan sasaran komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Konten atau bahan yang dikomunikasikan. Sedapat mungkin hindari materi yang mengandung sara, suku, ras, dan agama, dan topik politik yang berpotensi menyebabkan salah paham atau ketersinggungan. Ahli bertindak. Seorang yang ahli bertindak adalah seorang yang mengerjakan tanggung jawabnya dengan tuntas dan terbaik. Tuntas, terbaik, dan tercepat. Wow, keren. Ahli beramal. Kunci menjadi ahli beramal berada pada keikhlasan hati. Dalam memberi kepada orang lain, keikhlasan hati yaitu beramal semata-mata karena rasa syukur kepada Tuhan, bukan karena ingin dilihat orang dan ingin mendengar pujian dari orang lain. Ahli beramal dipenuhi dengan hati yang memberi. Dia beramal dengan ahli beramal adalah seorang yang dengan ikhlas mengamalkan segala yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya, baik dengan harta, ilmu, dan ketulusan jiwa. Luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini pembacaan kita hari ini. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan, banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi teman-teman semuanya, sahabat bilioner, mari kita paksa diri kita untuk melakukan paksa dan jadilah ahli dalam kehidupan Anda masing-masing setiap hari. Tentunya terus tingkatkan kemampuan, terus tingkatkan skill, terus tingkatkan pengetahuan,
terus tingkatkan pray kita dan action kita, dan lakukan terus, akhirnya kita semua menjadi seorang ahli di dalam bidang kita masing-masing. Sukses buat Anda semuanya. Jangan lupa ikuti terus seri demi seri pembacaan buku-buku yang menginspirasi, buku-buku yang mencerahkan dan membuat pemahaman kita meningkat, keyakinan kita meningkat dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia keluarga, dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Sukses selalu buat Anda semua.